Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Fatimah Zahra, NIM 2041350 333. Di sini saya akan mereview 3 video sebagai tugas ujian tengah semester. Video dari Bapak Dr. Abdul Wadud Nafis selaku dosen pengampu mata kuliah Peradaban Islam dan Islam Nusantara. Di sini saya akan mereview 3 video. Yang pertama, peradaban Islam sebagai ilmu, yang kedua peradaban Arab pra-Islam, yang ketiga peradaban Islam pada pemerintahan Umayyah. Pertama-tama saya akan mereview video beliau tentang peradaban Islam sebagai ilmu. Sejarah dalam etimologi berasal dari bahasa Arab sejaratun yang artinya pohon. Dalam bahasa Indonesia, sejarah adalah kejadian atau peristiwa yang benar-benar terjadi di masa lampau, asal-usul keturunan silsilah, terutama raja-raja yang memerintah. Mengenai sejarah peradaban Islam sendiri adalah sebagai kekuasaan dan tingkat kecerdasan akal yang dihasilkan dalam satu periode kekuasaan Islam, mulai dari periode Nabi Muhammad SAW hingga perkembangan kekuasaan Islam saat ini. Mungkin banyak yang bertanya, apa yang dihasilkan dari periode Nabi Muhammad SAW hingga perkembangan kekuasaan Islam saat ini, yaitu berupa ilmu pengetahuan, baik dari seni budaya, arsitektur, geografi, dan lain sebagainya. Yang selanjutnya, ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan adalah deretan konsep dan skema konseptual yang berhubungan satu sama lain sebagai hasil eksperimen serta observasi yang diperoleh dari pengalaman-pengalaman. Selanjutnya, kriteria ilmu pengetahuan itu ada 6. Yang pertama, memiliki objek yang jelas. Sejarah peradaban Islam yang membahas mengenai kejadian-kejadian atau peristiwa-peristiwa dalam dunia Islam pada masa lampau. Dalam hal ini, sejarah peradaban Islam sudah memiliki objek yang jelas. Yang kedua, memiliki metode tertentu. Di dalam memperoleh informasi, sejarah peradaban Islam dapat dilakukan melalui 2 metode observasi dan metode dokumenter. Yang ketiga, disusun secara sistematis. Yang dimaksudkan secara sistematis di sini, sejarah peradaban Islam disusun secara runtut mulai dari tahun kejadian, peristiwa yang mengawali hingga akhir dari peristiwa tersebut. Yang keempat, menggunakan pemikiran yang rasional. Kebenaran fakta sejarah peradaban Islam itu diperoleh dengan penelitian sumber sejarah yang dikumpulkan menggunakan rasio. Yang kelima, kebenarannya bersifat objektif atau benar adanya. Karena dalam menyusun kisah sejarah harus berdasarkan fakta yang ada. Yang keenam, memiliki tujuan. Tujuan yang seperti apa? Tujuan dalam peradaban Islam itu untuk mengenang dan mempelajari kembali lintasan sejarah Islam masa lalu serta mengambil hikmah dan mempelajari untuk kehidupan masa kini. Untuk yang selanjutnya, saya akan mereview video yang kedua, yaitu tentang peradaban Arab pra-Islam. Dan beliau mengenai peradaban Arab pra-Islam. Islam muncul tidak lain merupakan sebuah bentuk memberikan jawaban atas problem-problem kemanusiaan yang menyangkut kondisi sosial, kondisi ekonomi, dan kondisi politik. Kondisi Arab pra-Islam disebut dengan zaman jahiliyah atau zaman kebodohan. Mengapa disebut dengan zaman kebodohan? Karena pada saat itu masyarakat Arab tidak memiliki kitab suci, ideologi, dan orang besar yang dapat membimbing mereka. Sebelum melanjutkan, di sini pasti tanya, apa keuntungan kita mempelajari tentang peradaban Arab pra-Islam? Kalian bisa menemukan jawabannya setelah saya menjelaskan secara detail.
Di sini saya akan menjelaskan yang pertama kondisi sosial budaya. Itu ada 6. Yang pertama, musyrikin atau musyrik menyembah patung-patung berhala. Menyembah patung berhala karena mereka menganggap suci dan dapat mengabulkan apa yang mereka butuhkan dan dapat membantu mereka. Jadi seperti mereka membutuhkan apa, mereka meminta kepada berhala. Mereka sedang kesulitan, mereka meminta bantuan kepada berhala. Yang kedua, menguburkan anak-anak perempuan mereka hidup-hidup. Karena apa? Mereka menganggap anak perempuan adalah sumber kemiskinan dan kesengsaraan. Mereka menganggap perempuan itu adalah aib. Jadi pada masa itu perempuan itu tidak memiliki harga diri, seperti itu. Jadi kalau dulu kalau misalkan ada orang lahiran, itu nanti kalau misalkan anaknya lahir dan ketahuan perempuan, anak bayi itu langsung dikuburkan hidup-hidup. Untuk yang ketiga, budak diperlakukan majikannya secara tidak manusiawi, memperlakukannya seperti binatang dan barang dagangan. Pada zaman itu wanita diperjualbelikan, budak itu tidak diperlakukan secara manusiawi, mereka diperlakukan layaknya binatang. Untuk yang keempat, suka berperang lantaran sebab-sebab kecil atau hal-hal yang kecil. Pada masa itu masyarakat Arab suka gampang tersinggung atau gampang sakit hati lantaran hal, walaupun itu hal kecil. Jika mereka tersinggung sedikit saja atau harga dirinya jatuh sedikit saja, mereka akan langsung berperang. Contohnya pada permainan pacu kuda, pasti dalam permainan pasti ada yang kalah, ada yang menang. Pada suatu hari dua suku sedang berlomba dan yang kalah ini tidak terima atas kekalahannya dan dia membunuh kuda yang menang. Yang menang ini juga tidak terima karena kudanya dibunuh oleh suku yang kalah. Nah, lantaran sebab hal sepele ini jadi mereka berperang, bertahannya sampai 24 tahun. Bayangkan saja, hanya kalah dalam permainan mereka bermusuhan atau berperang selama 24 tahun. Yang kelima, suka meminum khamar atau minuman keras, minuman yang memabukkan. Bagi mereka minum khamar itu adalah hal biasa, suatu budaya. Mereka bertamu ke rumah orang, itu kalau saat ini kan pasti disuguhinya kopi, teh, atau minuman yang lain, sedangkan pada masa itu masyarakat Arab menyuguhkan tamu mereka dengan khamar atau minuman memabukkan. Jadi itu sudah menjadi hal biasa, dan pemerintahan Arab mengharamkan minuman khamar itu tidak sekali atau dalam satu periode. Mereka mengharamkannya bertahap. Karena apa? Susah sekali, susah mengharamkan suatu hal yang memang sudah menjadi kebiasaan. Untuk yang keenam dan yang terakhir, pergaulan bebas dan berzina. Pergaulan bebas dan berzina seperti apa? Mungkin sudah sedikit banyak sudah terlihat pada zaman saat ini. Pergaulan bebas, mereka kayak berpacaran, memakaian baju terbuka seperti layaknya orang barat saat ini. Jadi orang barat saat ini itu adalah zaman jahiliyah dulu. Untuk yang selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai kondisi religius. Itu ada 4. Yang pertama, fatalisme atau tidak memiliki agama. Mereka menganggap suatu hal terjadi begitu saja, mengalir begitu adanya, karena mereka tidak memiliki agama atau kepercayaan yang mereka yakini. Jika mereka mengalami kesulitan, membutuhkan bantuan,
mereka memiliki suatu keinginan, hal yang ingin mereka dapati itu, mereka tidak berdoa kepada hal yang mereka yakini, karena memang mereka tidak percaya adanya Tuhan. Kelompok ini memang sedikit, tetapi ada. Untuk yang kedua, paganisme atau kelompok penyembah berhala. Kelompok ini yang paling banyak. Kelompok ini mempercayai bahwa berhala itu dapat mengabulkan apa yang mereka butuhkan. Mereka menginginkan suatu hal, mereka meminta kepada berhala. Mereka sedang kesulitan, mereka juga meminta kepada berhala. Mereka menganggap mereka dapat mengabulkan apa yang mereka inginkan. Yang ketiga, Allah sebagai super Tuhan. Pada saat itu memang banyak agama, banyak dewa, tetapi mereka meyakini, kelompok ini meyakini Allah sebagai satu-satunya Tuhan, walaupun pada saat itu banyak dewa, banyak kepercayaan yang masyarakat yakini. Untuk yang terakhir, keempat, monoteisme atau ilmu tajwid yang dibawa oleh Nabi sebelum Nabi Muhammad. Untuk yang selanjutnya, kondisi politik. Di Arab itu terjadi dua periode. Periode yang pertama, waktu keseimbangan kekuatan Persia dan Romawi, di mana kerajaan Romawi adalah kerajaan superpower yang agamanya dipimpin oleh agama Kristen, sedangkan Persia adalah agama Majusi. Kedua kerajaan ini saling berpengaruh di antara kerajaan-kerajaan di sekitarnya. Pada masa itu Arab pra-Islam saling tarik-menarik antara kekuatan Romawi dan Persia. Pada masa Romawi mengalahkan kerajaan Persia, maka seluruhnya dikuasai oleh Romawi, di mana agamanya adalah Kristen. Untuk yang selanjutnya, kondisi ekonomi. Kondisi ekonomi Arab pra-Islam itu mungkin sama saja sampai sekarang, berdagang. Masyarakat kebanyakan masyarakat Arab pada masa itu adalah berdagang. Pada musim tertentu mereka berdagang ke Syria, dan pada musim tertentu mereka berdagang ke Yaman. Untuk yang ketiga dan yang terakhir, yaitu saya akan mereview tentang peradaban Islam pada pemerintahan Umayyah. Peradaban Islam masa Bani Umayyah berkembang sangat pesat karena perluasan kekuasaan kekhalifahan. Pada masa itu Bani Umayyah menaklukkan wilayah di Afrika Utara, Al-Andalus, di antaranya Spanyol dan Portugal, dan Sind yang Pakistan. Selain itu terdapat pemimpin yang adil dan amanah seperti Khalifah Aziz. Namun pada masa itu juga diwarnai perpecahan umat Islam karena adanya penindasan oleh Bani Umayyah pada lawan politiknya Abdullah bin Zubair, serta adanya diskriminasi terhadap kalangan Islam yang bukan Arab. Bani Umayyah sendiri adalah dinasti yang memerintah kekhalifahan Islam setelah masa Khalifah Rasyidun pada tahun 661 Masehi. Berbeda dengan masa sebelumnya di mana khalifah dipilih oleh umat Islam. Tetapi khalifah pada masa Umayyah ini bersifat turun-temurun, dimulai dari Muawiyah bin Abu Sufyan yang mewariskan kekhalifahan kepada anaknya Yazid bin Muawiyah. Dinasti ini bersifat berpusat di kota Damaskus, Syria. Bani Umayyah sangat ekspansif dan meluaskan wilayah kekhalifahan hingga ke berbagai penjuru dunia seperti Spanyol, ditaklukkan oleh Musa bin Nusair dan Tariq bin Ziyad pada tahun 711 Masehi, dan India, wilayah sungai Indus, ditaklukkan oleh Muhammad bin Qasim pada tahun 720
712 Masehi. Dengan ekspansi tersebut, kekuasaan militer dan politik kekhalifahan Bani Umayyah sangat kuat dan ditakuti tetangganya seperti Kekaisaran Romawi Timur. Bani Umayyah membangun Baitul Mal untuk menyalurkan zakat yang bermanfaat meningkatkan kesejahteraan umat Islam. Pada masa Khalifah Umar bin Abdul Aziz, pemerintahan berlangsung dengan baik hingga rakyat sejahtera. Namun, kegemilangan Bani Umayyah juga disertai sisi gelapnya. Misalnya adalah penindasan kepada pendukung Husain bin Ali dan Abdullah bin Zubair. Husain bin Ali yang merupakan cucu Nabi Muhammad dibunuh dalam pertempuran Karbala pada 10 Muharram 6 Hijriah, yaitu pada 10 Oktober 680 Masehi. Pembantaian Husain bin Ali dan keluarganya memperbesar perpecahan antara pendukung keluarga Ali dengan umat Islam lainnya, yang menimbulkan berdirinya aliran Syiah hingga saat ini. Kekhalifahan Umayyah juga menerapkan kebijakan diskriminatif yang menguntungkan orang Arab seperti Bani Umayyah sendiri dan merugikan orang non-Arab seperti misalnya orang Iran. Orang-orang Arab Muslim berada di puncak struktur sosial dan non-Arab dianggap sebagai kalangan bawah. Ketidaksetaraan umat Islam non-Arab dalam pemerintahan menyebabkan keresahan sosial yang berujung pada digulingkannya Bani Umayyah oleh Bani Abbas. Mungkin hanya itu saja review 3 video dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.